Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Bapak sudah mencoba melakukan coding dari lagu Cuma Hilang secara mandiri? Hal yang paling perlu dipelajarin adalah bagaimana kita mendengarnya berulang-ulang, lalu kita transcribe, kita tuliskan, lalu kita mengkode masing-masing lirik, kira-kira pesan utamanya apa sih setiap lirik itu. Dan yang harus ditekankan adalah tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, setiap orang punya perspektif masing-masing. Sebelum kita mau bahas tentang latihan mandiri tadi, aku mau ngenalin salah satu jenis data yang kita bilang itu analytical memo writing. Apa sih analytical memo writing? Kalau menurut kita ini adalah catatan-catatan peneliti. Jadi setiap kita melakukan penelitian, biasanya kita punya diary itu sendiri dan saya akan ketik di Word masing-masing apa yang saya lihat, saya dengar, saya rasakan, itu saya ketik. Dan memo ini merupakan dialog antara aku dan dataku. Jadi apa yang sering muncul, tema-tema apa yang sering muncul, dan kadangkala analytical memo ini merupakan refleksi dari proses coding yang saya lakukan ketika saya coding lirik lagu Cuma Hilang. Jadi prosesnya teman-teman, untuk membuat lirik itu saya harus melakukan fokus grup diskusi berapa kali, lalu saya refleksikan prosesnya, lalu setelah lirik itu jadi berdasarkan suara ibu positif HIV tadi, aku tanya ke mereka kira-kira pesannya apa. Nah, refleksi dari lagu itu pun, dari suara-suara mereka pun saya olah juga. Jadi selain lirik lagu, pesan-pesan dari lagu itu saya olah, dan juga proses-proses dalam pembuatan lagu itu. Nah, itu menjadi satu mapping tersendiri bagi saya yang ingin mengolah tentang pesan dari lagu Cuma Hilang yang Bapak Ibu lakukan. Jadi di sini ditulis adalah analytic memo, writing documents, reflection on your coding process, jadi proses coding kita, and the code choices, how the process of inquiry is taking shape. Dan bagaimana pemilihan-pemilihan kode menentukan bagaimana proses pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan dalam proses penelitian, apa sih pola-pola yang muncul, lalu pola-pola yang itu aku kategoriin, lalu buat subkategori tema, dan akhirnya aku kaitkan sama konsep teori yang aku gunakan dalam penelitian. Gimana sih contohnya? Ini adalah salah satu contoh coding dari transkrip yang saya temukan di buku Manual Coding. Dari ini tentang bagaimana proses pada kalimat pertama. Kita perhatikan mereka, kenapa sih mereka kodenya drama sebagai terapi? Kita amatin teman-teman. Dia bilang pada paragraf ini, melalui pengalaman drama, saya menemukan suara untuk mengekspresikan kemarahan, emosi yang tersembunyi, yang saya alamin pada suatu waktu. Ini merupakan terapi untuk menyelamatkan diri saya, untuk teriak, untuk menangis, dan bagaimana untuk menjadi seseorang yang lain. Jadi penelitinya mengkode kalimat ini sebagai drama, sebagai terapi. Untuk kalimat kedua, dia mengkode paragraf ini sebagai family instability atau ketidakseimbangan, ketidaktentraman dalam suatu keluarga. Kenapa ya dia bisa mengkode ini? Coba kita pahami paragraf yang dia sampaikan. Saya telah mengalami kekerasan seksual sejak saya berumur 11 tahun dan tidak ada orang yang tahu hingga saya umur 30 tahun. Walaupun dia mengalami bertahun-tahun proses konseling. Tapi ketika keluarganya pindah dari daerah satu ke daerah lainnya,
Dia bilang dia mulai mempunyai hubungan dengan seorang perempuan yang lalu dia nikahi pada tahun 1978 setelah dia meninggalkan rumah pada tahun 77. Menurut peneliti, dia mengkode ini sebagai ketidakstabilan dalam suatu keluarga. Dia memberikan contoh yang lainnya, satu adalah damaged good atau merasa menjadi barang yang telah rusak, dan satunya rahasia yang tersembunyi. Coba teman-teman pahamin isi paragraf yang peneliti coba ingin ungkapkan. Kenapa sih dia sampai mengkategorikan ini damaged good? Jadi coding itu teman-teman bisa juga merupakan kutipan langsung yang disebutkan oleh responden kita. Seperti ini dia langsung menyebutkan damaged good yang menjelaskan bagaimana seseorang yang merasa normal, sehat, mempunyai anak, lalu pada awal menopause, karena dia mengalami menopause yang lebih cepat dan merasa menjadi orang yang tidak berguna. Orang melihatnya kayaknya it's a damage good. Lalu pada paragraf selanjutnya, kenapa sih dia bilang hiding secret atau rahasia yang tersembunyi? Dia bilang bahwa saya tidak pernah dekat dengan orang lain di SMA ketika saya SMA. Karena saya takut mereka akan mengetahui rahasia saya yang saya sembunyikan. Peneliti mengkategorikan sebagai hiding secret. Apa sih gunanya kode-kode yang kita lakukan ini? Hiding secret, damage good, dan sebelumnya drama as therapy and family instability. Jadi kita sebagai peneliti itu bisa cooking tadi, karena cooking with your brain, memasak dengan pikiran Anda, otak Anda. Jadi kalau peneliti ini mencontohkan bahwa drama sebagai terapi, karena berdasarkan responden mereka bahwa banyak sekali hal-hal yang menjadi pikiran para perempuan atau orang-orang dalam penelitian dia dan membutuhkan sesuatu sebagai terapi, baik permasalahan sexual abuse atau pikiran menjadi orang yang tak berguna atau ketidakstabilan keluarga. Lalu penelitiannya menyimpulkan bahwa sebagian mereka menyebutkan untuk mengatasi ini mungkin bisa melalui drama sebagai terapinya. Ini adalah salah satu contoh yang dilakukan orang lain. Nah, bagaimana dengan contoh yang teman-teman lakukan sendiri, yang kita lakukan latihan secara mandiri tentang lagu Cuma Ilang? Terima kasih sudah mendengarkan lagu ini, dan mari kita bahas sama-sama. Nah, ini analisa ini adalah menurut saya. Dan menurut teman-teman juga nggak masalah. Beda itu alhamdulillah, sama itu ya alhamdulillah. Karena tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Dan kita tidak bisa bilang coding aku terbaik atau coding teman-teman terbaik. Karena ini merupakan refleksi perjalanan kita masing-masing. Ini adalah lirik dari lagu Cuma Ilang. Pada paragraf pertama teman-teman, oh ibu-ibu janganlah takut, tes HIV tidak menakutkan. Saya mengkodingnya sebagai HIV test is not scary atau HIV test tidak menakutkan. Lalu pada dua kalimat selanjutnya, bukan mak itu oi emak aku, ngoloin dia udah semudah itu. Menurut saya pesan yang ingin disampaikan oleh ibu positif HIV itu adalah lack of power atau ketidakpunyaan kekuasaan terhadap dirinya sendiri, karena ketika dia mau tes HIV dia harus izin kepada suaminya, atau ketika meminta suaminya mau tes HIV itu sangat tidak mudah sebagai istri untuk bilang sayang tes HIV yuk. Beda dengan misalnya tes yang lainnya, sayang tes diabetes yuk. Beda dengan kalau kita minta suami kita untuk tes HIV. Lalu pada paragraf selanjutnya, menurut saya nih teman-teman,
Pesan dari kata-kata, "Oh ibu-ibu jangan lolo, zaman sekarang lanang ndak karuan." Bagaimana seorang perempuan itu, ibu rumah tangga itu harus pintar untuk mencegah penularan HIV pada dirinya, karena dia bilang tidak semua lelaki itu jujur, setia. Jadi kita yang harus pintar. Lalu ibunya bilang, "Oi mak mano aku nak tahu aman tidak tes dua-duanya." Menurut saya teman-teman, pesan ini menyampaikan bahwa ketidakseimbangan gender antara perempuan dan laki itu sangat sulit sekali untuk tes HIV itu untuk kedua-duanya. Misalnya gini teman-teman, istrinya positif HIV. Apakah dokter akan menawarin suaminya langsung tes HIV? Dan akan sangat berbeda misalnya ketika suaminya positif HIV. Apakah dokter akan langsung tes HIV pada ibunya? Ketidakseimbangan gender biasanya menunjukkan bahwa ketika suami tes, biasanya dia akan bilang ke dokternya, istri saya nggak usah dikasih tahu. Tapi akan sangat berbeda ketika istrinya positif, mungkin tenaga kesehatan langsung inisiatif memberitahukan pada suaminya, karena di Indonesia ketidakseimbangan posisi antara perempuan dan lelaki, istri sebagai subordinate atau sebagai orang kedua dalam suatu pernikahan setelah suami, menganggap rahasia istri itu harus dikasih tahu suami. Beda ketika rahasia suami, apakah harus selalu dikasih tahu pada sang istri. Oke, coba bandingkan sama coding yang teman-teman lakukan. Ingat, tidak ada yang benar dan tidak ada salah. Setiap orang punya kodik masing-masing. Kita lanjut paragraf ketiga dan 4. Payo Bu Bidan tawari aku tes HIV biar anakku sehat. Menurut saya, coding yang tepat ini menunjukkan bahwa peranan bidan dalam menawarkan HIV test. Karena di Indonesia itu lebih dari 50% ibu hamil perginya ke bidan, selain ke spesialis, rumah sakit, dan sebagainya. Dan dia bilang, apa ibu sakit HIV? Bidannya bilang, kalau ibu sakit HIV, aku udah galak periksa ibu. Jadi ketika seorang ibu menawarkan dirinya untuk mau tes HIV, menurut saya adanya stigma pada kita tenaga kesehatan terhadap ibu positif HIV dan menyebabkan kita tidak mau merawat dia. Jadi saya codingnya ini stigma on woman with HIV. Pada paragraf selanjutnya, mereka bilang aku galak dites HIV demi kesehatan aku sama budak. Jadi adanya keinginan sang ibu sebenarnya mau tes HIV. Karena untuk ibu-ibu yang telah memiliki anak positif HIV itu suatu penyesalan bagi mereka. Dan mereka ingin, kalau aku tahu dari dulu, yo aku mau tes HIV. Supaya anak aku sehat dan aku pun sehat. Jadi ada willingness to HIV test for the health of mother and children. Dan 2 kalimat terakhir dia bilang, apa Bu Bidan galak tertular kalau tahunya aku positif juga. Jadi pesan yang ingin disampaikan ibu positif HIV pada kalimat ini adalah sebenarnya kalau kita tenaga kesehatan menawarkan tes HIV itu sebenarnya melindungi kita sendiri sebagai tenaga kesehatan. Karena kita tahu pasiennya kalau positif berarti kita harus punya perlindungan diri yang lebih efektif. Bukan malah takut. Itu yang pesannya ingin disampaikan ibu positif HIV. Coba teman-teman bandingin coding yang teman-teman lakukan. Beragam bukan? Itu adalah yang menarik dari penelitian kualitatif. Lalu dari coding-coding ini teman-teman, saya tidak hanya coding cuma hilang, tapi ada juga refleksi yang kita lakukan setelah mereka mengkreasi lagu. Saya tanya pesannya mau apa, dan mereka bicara pesannya saya mau ini. Saya ingin bidan itu tidak hanya menawarkan tes, tapi mengajak dan menemani kami ketika kami sudah dinyatakan positif ke layanan kesehatan lanjutnya. Atau ketika saya tanya kenapa mau Bu Bidan, ya Bu Bidan itu dekat Bu, dekat rumah, murah, terjangkau, dan jamnya bisa kapan saja.
Jadi refleksi-refleksi itu saya lakukan dengan mereka dan pesan-pesannya saya catat dan saya record, saya merekamnya. Dan saya juga mengkombinasi coding-coding ini dengan proses pembuatan lagunya, bagaimana reaksi mereka, bagaimana mereka bahagia, bagaimana mereka mengubah lirik. Lalu saya juga mempunyai tadi memo yang merupakan catatan-catatan refleksi saya selama proses pembuatan ini. Jadi setelah biasanya pulang dari pengumpulan data, saya di rumah akan mengetik kembali apa yang teman-teman sampaikan, yang tidak saya catat atau saya rekam ketika proses itu. Jadi secara keseluruhan untuk lagu ini pun saya punya 3 tema utama, yaitu dilema, conflicting and dilema dari HIV test sendiri, terutama untuk ibu wanita usia subur di populasi umum. Dan saya juga punya coding bagaimana proses mereka pengolahan data dan apa sih pesan yang pengen mereka sampaikan. Saya akan memberi contoh bagaimana kode-kode yang keluar dari kode kategori utama ini, dan mereka akan ada subkategori kembali dan kode-kode kecil. Jadi ini adalah mapping-mapping yang membentuk saya. Selain dari lirik tadi, fokus grup diskusi, refleksi memo saya membuat kode-kode ini, teman-teman. Nah, selanjutnya apa sih gunanya kode-kode ini? Teman-teman, di lapangan itu saya tuh datanya tuh banyak. Tidak hanya lagu Cuma Hilang, tapi aksi saya ada drama, ada berbentuk gambar, ada berbentuk mapping, dan itu semua akan saya jejerkan tema-tema ini di meja saya atau di kamar saya, dan saya akan lihat benang merahnya apa sih antar suara ini, karena saya nggak mungkin teman-teman akan menumpuk hasil wawancara yang saya baca, tapi saya perlu kata-kata kunci yang keluar dan saya akan membentuk kategori-kategori tertentu, dan ini akan membantu saya menulis chapter hasil penelitian saya yang sudah dibukukan menjadi sebuah disertasi. Jadi teman-teman, coding-coding ini dan akan selalu berubah sepanjang saya ingin merubahnya, dan lalu akan berkembang menjadi 1-2 paragraf dari setiap kategori ini. Dan ini adalah proses awal sekali teman-teman sebelum kita menulis. Dan ini akan sangat membantu saya untuk melakukan paragraf yang kita lakukan, lalu kuotasi apa yang akan kita cantumkan, dan finally akan menjadi 1 chapter khusus dari setiap tema-tema yang saya kembangkan. Untuk memahaminya lebih lanjut, teman-teman, mari kita lakukan latihan lagi kelompok. Kali ini teman-teman coba melihat drama, ini juga dikembangkan oleh Ibu Positif HIV pada kelompok lainnya di Kota Palembang. Mereka ingin menyuarakan bagaimana sih perasaan seorang ibu positif akses layanan kesehatan ketika dia pengen anaknya itu bebas dari HIV. Jadi tugasnya teman-teman silakan bagi tugas 2-3 kelompok, ada yang transcribe atau mengetik kembali apa yang mereka ucapkan. Ketika kita mengetik kembali apapun hasil interview atau gambar atau video dari yang kita kumpulkan, itu ada suatu perasaan yang berbeda karena kita merasakan sambil memfamiliarisasi data-data yang kita punya. Lalu setelah teman-teman ketik, berbagi tugas, misalnya 5 menit pertama saya, selanjutnya siapa, teman-teman coba belajar mengkode. Dari beberapa kalimat, kodenya apa sih yang tepat, dan seterusnya sampai akhir. Lalu 3 orang yang berbeda, silakan menggabungkan kodenya dan membuat kategori-kategori. Itu dulu sekian dari saya, dan mari kita latihan bersama dan kita lanjutkan diskusi via Zoom atau via WhatsApp. Selamat mencoba, tidak mengerti itu normal, itu tidak paham sekalipun normal, dan kita harus menjadi sama-sama resilience, sama-sama berjuang untuk melewati pandemi ini dan kita tetap produktif di rumah aja.
Itu aja dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah salah satu buku yang bisa teman-teman cari, ada soft copy-nya via online dan bisa menjadi bacaan tambahan. Terima kasih.